warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haninda Setia Sulika dengan NIM 23071603615 dari Offering B angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Berikut video penjelasannya. Sila pertama, hakikat ketuhanan yang Maha Esa. Hakikat ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa Tuhan merupakan sumber utama dari segala sumber kehidupan dan menjadi titik pusat atau sentral dalam kehidupan, asal dan tujuan hidup, kejadian, dan segala sesuatu yang ada. Dalam pandangan filsafat, Tuhan disebut juga dengan sangkan paraning dumadi atau causa prima, yang berarti sebab awal dari segala yang ada. Tuhan yang Maha Esa merupakan satu-satunya yang benar-benar ada secara hakiki. Selain Tuhan, semua hanya bersifat sementara, diciptakan dan bergantung pada kehendaknya. Tuhan tidak berasal dari apapun dan Tuhan juga tidak bisa ditiadakan oleh siapapun itu. Karena segala sesuatu yang ada hanyalah sifat dan kekuasaannya. Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang bisa menyamai, menandingi, ataupun menyerupainya. Sehingga Tuhan tidak bisa disamakan dengan apapun dan siapapun itu. Dalam falsafah Jawa disebut dengan Tan Keno Kinoyo Ngopo, yang berarti bahwa Tuhan tidak dapat diserupakan dengan apapun itu. Konsep mengenai Tuhan dalam kehidupan manusia dengan seiring berjalannya waktu, sejalan dengan evolusi pemikiran dan budaya, kepercayaan terhadap Tuhan diwujudkan dalam bentuk agama. Agama merupakan ajaran yang disandarkan pada kitab suci dan nabi sebagai dasar ajarannya. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia, terdapat juga yang bertuhan namun tidak melalui agama, yang dimana disebut dengan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia pada masa prasejarah sudah mempercayai Tuhan, sebagaimana dibuktikan dengan ditemukannya Punden Berundak dan Menhir. Pada sejarahnya, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia berbasis agama Hindu, Buddha, dan Islam, yang dimana telah menunjukkan bagian integral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberagaman agama dan kepercayaan telah hidup berdampingan dalam masyarakat yang dimana menjunjung tinggi nilai toleransi. Adapun aktualisasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana telah tercermin dalam sikap menghormati terhadap kebebasan dalam beragama, menjunjung tinggi toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Dalam praktiknya, hal tersebut menuntut masyarakat untuk tidak memaksakan kepercayaannya kepada orang lain, dan menjalankan kehidupan dengan agamanya masing-masing. Nilai ini menjadi dasar penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Sila kedua, hakikat kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua ini mempunyai makna bahwa setiap manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Manusia harus bisa diperlakukan secara adil dan beradab. Hakikat manusia dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani yang terbentuk dari berbagai elemen fisik seperti tanah, air, api, udara, kepala, leher, badan, kaki, dan tangan. Sementara unsur rohani meliputi keyakinan, akal budi, rasa,
kehendak, cita-cita, dan keinginan. Manusia juga memiliki sifat individu dan sosial. Artinya, di satu sisi manusia bersifat pribadi dan unik, namun di sisi lain memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok, bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Dengan begitu, manusia bersifat monopluralis, yaitu satu makhluk dengan banyak dimensi. Manusia juga disebut dengan subjek kehidupan, yang artinya manusia merupakan aktor utama dalam kehidupan. Alam semesta dan segala isinya diciptakan untuk manusia. Oleh karena itu, manusia dipandang sebagai makhluk paling sempurna dan diberikan amanah sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan alam secara bijaksana. Dalam aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan melalui berbagai sikap dan tindakan, seperti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengakui persamaan hak dan kewajiban sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, ataupun status sosial. Nilai tersebut juga mencakup sikap saling mencintai, tenggang rasa, tidak semena-mena, gemar membantu sesama, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Selain itu, diperlukan kesadaran bahwa kita merupakan bagian dari umat manusia di dunia, sehingga perlu membangun rasa hormat dan kerjasama antara bangsa. Dalam semangat memanusiakan manusia, kita dituntut untuk menempatkan, menyikapi, dan memperlakukan sesama manusia sebagaimana dengan semestinya. Hal ini berarti kita harus menghormati dan menghargai manusia sebagai manusia, sesuai dengan harkat dan martabatnya. Prinsip adil berarti memberikan sesuatu sesuai dengan hak dan kedudukannya, tanpa adanya diskriminasi, agama, ras, suku, bahasa, dan warna kulit. Sedangkan beradab berarti bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral, sopan santun, kebiasaan umum, serta kebudayaan lokal. Dapat diketahui bahwa masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang berkemanusiaan, yaitu masyarakat yang menempatkan manusia sebagai makhluk utama dan menghargai dan menghormati sesama serta memperlakukannya secara beradab. Baik manusia itu masih hidup maupun setelah ia meninggal dunia. Hal ini bisa terlihat dari cara bagaimana masyarakat memberikan penghormatan pada jenazah, baik secara fisik maupun rohaniah, seperti menyebutnya almarhum, almarhumah, suwargi, ataupun sebagainya, yang dimana menunjukkan penghargaan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Sila ketiga, Hakikat Persatuan Indonesia. Hakikat Persatuan Indonesia merupakan sila ketiga Pancasila yang mencerminkan upaya untuk menyatukan seluruh komponen bangsa yang sangat beragam. Persatuan tidak berarti menyeragamkan, melainkan menyatukan berbagai status sosial yang memiliki karakteristik berbeda-beda, seperti suku, agama, daerah, dan budaya, tanpa menghilangkan identitas aslinya. Setiap satuan tetap mempertahankan ciri khasnya masing-masing, namun bekerja sama dalam kerangka kehidupan bersama sebagai satu bangsa. Persatuan menjadi kebutuhan dasar manusia agar tetap bertahan hidup, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, baik dalam kerjasama, saling membantu, maupun saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dalam konteks bangsa Indonesia, persatuan menyangkut dua aspek utama,
persatuan antara individu dan persatuan antara manusia dengan tanah tumpah darah dan tanah airnya. Tanah tumpah darah merujuk pada tempat kelahiran, sementara tanah air merujuk pada tempat tinggal dan penghidupan. Keduanya berpadu membentuk rasa kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme yang kuat. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang berkemanusiaan, yaitu masyarakat yang menempatkan manusia sebagai makhluk utama, menghargai dan menghormati sesama, serta memperlakukan manusia secara beradab, baik saat hidup maupun setelah ia meninggal dunia. Hal ini terlihat dari cara masyarakat memberi penghormatan terhadap jenazah, baik secara fisik maupun rohaniah, seperti menyebut almarhum, suwargi, atau jinazah, yang menunjukkan penghargaan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Dalam aktualisasi nilai-nilai persatuan Indonesia, penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut meliputi sikap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan, serta kesiapsediaan untuk berkorban demi kepentingan bersama. Rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bagian diri bangsa Indonesia harus ditanamkan sejak dini. Selain itu, menjaga ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan bagian dari kontribusi Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai persatuan harus tercermin dalam penghargaan terhadap perbedaan suku, agama, budaya, ras, serta dalam semangat gotong royong dan kebersamaan. Semangat persatuan ini terus dipupuk demi menjaga integritas dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat, hakikat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mencerminkan prinsip dasar bahwa rakyat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Kata rakyat berasal dari bahasa Arab Raiyah yang memiliki makna kepemimpinan, sehingga kerakyatan dapat diartikan sebagai kepemimpinan oleh rakyat atau kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, rakyat tidak hanya menjadi objek, melainkan juga subjek yang menentukan arah dan kebijaksanaan negara melalui mekanisme yang adil dan kebijaksana. Sila ini menekankan bahwa pentingnya hikmat kebijaksanaan, yaitu penggunaan akal sehat, kecerdasan, dan pertimbangan moral dalam mengambil keputusan. Hikmah dalam pengertian filsafat berarti kemampuan menggunakan pengetahuan secara benar dan tepat. Sementara kebijaksanaan merujuk pada kemampuan bertindak secara adil dengan mempertimbangkan kepentingan dari berbagai kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil dalam konteks kerakyatan harus mencerminkan akal sehat, kecerdasan, serta kepekaan terhadap kepentingan kolektif. Permusyawaratan atau perwakilan merupakan sarana utama dalam menerapkan prinsip kerakyatan ini. Proses permusyawaratan dilaksanakan melalui forum yang representatif, yaitu forum yang melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok atau golongan dalam masyarakat. Tujuan utama dari permusyawaratan ini adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat. Dalam forum ini, setiap keputusan tidak boleh didasarkan pada paksaan, melainkan dicapai melalui diskusi yang terbuka, jujur, dan penuh rasa tanggung jawab.
Prinsip ini juga menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi Pancasila, kepemimpinan harus dilandaskan pada kehendak rakyat dan dijalankan secara tanggung jawab serta bermoral. Keputusan yang dihasilkan dari masyarakat harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan secara adil dan bijaksana. Dalam aktualisasi nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan meliputi beberapa hal seperti pengakuan atas persamaan kedudukan, hak dan kewajiban setiap warga negara, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan demi kepentingan bersama, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah, serta menerima dan melaksanakannya dengan rasa penuh tanggung jawab. Dalam proses musyawarah, penting untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Menggunakan akal sehat dan hati nurani yang luhur, serta memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat untuk melaksanakan keputusan musyawarah. Setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan, harkat dan martabat manusia, serta mengutamakan persatuan demi kepentingan bangsa dan negara. Sila kelima, hakikat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini, keadilan sosial tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup keadilan ekonomi dan sosial yang dilandaskan oleh nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan harus bisa dirasakan oleh seluruh rakyat, termasuk mereka yang berada dalam posisi terpinggirkan. Tujuannya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata, bukan hanya berpihak pada golongan tertentu atau kemenangan semata. Dalam pandangan bangsa Indonesia, keadilan harus lebih dahulu ditegakkan sebelum mengejar kemakmuran. Hal ini dikarenakan keadilan merupakan dasar bagi terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh, baik lahiriah maupun batiniah. Apabila kemakmuran dikejar tanpa dasar keadilan, maka yang akan terjadi adalah kesenjangan sosial dan ketimpangan antar kelompok. Oleh karena itu, keseimbangan antara keadilan dan kemakmuran menjadi penting, namun dengan tetap mempertahankan keadilan sebagai prioritas utama. Dalam aktualisasi nilai-nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari, diwujudkan melalui tindakan nyata seperti menjunjung tinggi keadilan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak orang lain. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak menggunakan hak miliknya untuk mengeksploitasi atau memeras orang lain, tidak hidup mewah secara berlebihan, dan tidak menghambur-hamburkan sumber daya. Masyarakat juga didorong untuk menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi sosial lingkungan, bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, serta ikut serta dalam kegiatan sosial yang mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bersama. Sebelum mengakhiri video penjelasan materi mengenai hakikat sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, disimpulkan bahwa Pancasila merupakan sebuah filsafat yang komprehensif, melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, baik aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam memahami Pancasila terdapat 3 cara yang dilakukan. Pertama, harus mempunyai dasar keilmuan yang komplit. Kedua, Pancasila itu sebuah filsafat yang menekankan pada keseimbangan, harmoni dalam hal apa saja. Artinya, seimbang itu tidak boleh overdosis. Dan yang ketiga, di samping komprehensif, harmonis, Pancasila itu sangatlah ideal. Karena sangat ideal, hampir sulit untuk diwujudkan dalam realitas kehidupan.
hampir tidak mungkin terwujud. Artinya tidak mungkin terwujud 100% sempurna. Sekian penjelasan materi mengenai hakikat sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.